Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Ingat kasih-Nya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku.
Darahmu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, terangi jalan kami. Bersyukur seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Mazmur 105 ayat 1-11. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hamba-Nya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ya ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Amin. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu saya mendapat berkat dengan Ibu Pendeta Tasina untuk pergi ke tanah perjanjian, ke Israel. Mendapat fasilitas terbaik, tour terbaik, dan yang lebih daripada itu adalah selama perjalanan tour Holy Land itu, kami singgah di beberapa tempat-tempat bersejarah, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Dan yang luar biasa, bahwa tour itu benar-benar memberkati kami. Sehingga sepulangnya dari tour, tidak hanya kami membuka kembali album-album foto, tetapi hampir setiap hari kami cerita tentang pengalaman tour itu. Mulai dari indahnya pemandangan, uniknya budaya dari negara-negara yang kita singgahi, hingga makanan yang kita nikmati, juga napak tilas perjalanan Yesus dan para muridnya. Dan walaupun sudah bertahun-tahun yang lalu,
Saya tidak akan pernah lupa dengan tur itu. Bahkan istri saya pernah mengatakan, bila ada kesempatan lagi, ia ingin kembali ke sana dengan waktu yang lebih lama lagi. Bapak Ibu, kita semua pasti pernah bernostalgia, mengingat hal-hal indah yang pernah kita lalui. Tidak sedikit dari kita bahkan yang ingin mengalami kembali masa-masa indah itu. Dalam bacaan kita hari ini, pemazmur mengingatkan kepada bangsa Israel akan segala perbuatan dan kebaikan Allah di dalam kehidupan mereka di masa lampau. Pemazmur mengingatkan mereka untuk bersyukur atas itu semua, menaikkan puji-pujian dan mencari Allah dengan sungguh-sungguh, mencari Allah senantiasa. Setidaknya ada dua alasan melatar belakangi pemazmur menuliskan Mazmur 105 ini. Yang pertama yaitu agar umat Israel tetap percaya bahwa Allah mengasihi mereka dengan kasih yang kekal. Dan kasih itu diikatkan lewat perjanjian kepada nenek moyang mereka, baik Abraham, Ishak maupun Yakub. Hal ini penting untuk memperkuat iman bangsa Israel. Khususnya Mazmur ini ditulis pasca pembuangan, setelah masa-masa pembuangan. Untuk bersemangat kembali, membangun kembali kota Yerusalem dan peribadatannya. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita juga kita sering mengalami pasang surut. Saat kita ada di bawah, kita diingatkan juga seperti Mazmur ini, Allah setia. Dia tidak meninggalkan umatnya. Segala sesuatu yang diizinkan terjadi, apakah itu hukuman, keadaan yang tidak baik, kerugian, apapun, Allah tetap setia dengan perjanjiannya. Sebagai umat Allah, kita akan dipulihkan. Dengan mengingat kesetiaan Allah, umat Israel beriman kembali untuk pulang ke tanah perjanjian dan membangun kembali kota Yerusalem dan peribadatannya. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara sekalian, adalah agar bangsa Israel berketetapan untuk memegang dan mengikuti segala perintah dan pengajaran Allah. Segala sesuatu yang terjadi yang mereka alami di masa lampau adalah akibat karena mereka tidak memegang ketetapan dan segala perintah dan pengajaran Allah. Mereka berjalan dengan pengertiannya sendiri. Mereka tidak menurut perintah-perintah Tuhan, padahal setiap hari Tuhan menyatakan diri dalam awan dan dalam api, tetapi mereka masih saja berjalan dengan pemikirannya sendiri, dengan keinginan sendiri. Maka bangsa Israel terserak di pembuangan. Tetapi sekali lagi kasih setia Tuhan di poin pertama mengumpulkan mereka kembali untuk pulang, untuk pemulihan. Tetapi dengan satu syarat, mereka harus memegang ketetapan dan mengikuti segala perintah dan pengajaran Allah. Dua hal ini Bapak Ibu berlaku juga bagi kita sebagai gereja Tuhan. Ingatlah bahwa kita semua adalah Israel rohani, yang karena iman percaya kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pun diberi hak untuk menerima segala janji Allah atas bangsa Israel itu. Dan segala berkat-berkat rohani kita terima. Kita ditebus, kita dipilih, kita dikuduskan dan dibenarkan, dan memperoleh keselamatan dan segala berkat-berkat surgawi.
Setiap kita pasti telah banyak mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan di masa lalu. Ada yang pernah disembuhkan dari sakit, ada yang ditolong dalam keuangan, dipulihkan, dan mujizat-mujizat lainnya yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jika kita mungkin sedang mengalami situasi yang sulit, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, jangan berkecil hati. Pandanglah kepada Tuhan. Ingatlah segala kebaikannya dan kasih setia Tuhan. Tetapi kita juga diingatkan terus berpegang teguh dalam iman percaya kepadanya, menghidupi firman dan ketetapan-ketetapan perjanjian-perjanjiannya. Maka satu hari kelak pasti kita ditolong kembali oleh Tuhan. Pasti Tuhan akan mengangkat kita. Yang penting di sini tetap teguh berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Jangan pernah lepaskan. Ingat selalu bahwa Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan atau melupakan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Ketika kami mengingat segala kebaikanmu, perbuatan tanganmu di dalam hidup kami, karya penebusanmu, kami yang seharusnya dimurkai, tapi Engkau ampuni, Engkau tebus, Engkau benarkan, bahkan Engkau mengurapi kami untuk boleh melayanimu di bait-Mu yang kudus. Itu semua menguatkan kami menghadapi pergumulan hidup kami. Bila saat ini kami semua dalam keadaan baik, kami bersyukur itu sama karena berkat anugerah-Mu. Bila kami sedang dalam pergumulan, ada di antara kami yakin percaya akan kasih setia-Mu. Dan bila ada salah di antara kami, karena lalai seperti bangsa Israel berjalan dengan pemikirannya sendiri, ampunilah kami. Dan tangan kasih-Mu menuntun kami kembali ke jalan-Mu pada ketetapan-ketetapan-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami di dalam hidup untuk mengabdi kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Terima kasih ya Roh Kudus. Bila kami juga diingatkan pada ganjaran yang Tuhan berikan saat kami dalam kesalahan di masa lalu. Tetapi juga mengingatkan kami untuk tidak lagi menyimpang dari ketetapan dan perintah-Mu. Dan pertolongan-Mu memberi kekuatan penghiburan saat di lembah, dan memberi kekuatan, semangat untuk menuju tanah perjanjian, keserupaan dengan Kristus yang Kau kerjakan dalam firman dan roh hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, pimpin kami, dan biarlah mulut kami penuh dengan pujian, karena selalu mengingat kebaikan-kebaikan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.